melanjutkan cerita tentang cangkul dan cacing. Kalau teman-teman belum mengikuti dari awal cerita, teman-teman boleh klik dulu link yang ada di atas sini atau yang berada di kolom deskripsi. Dengan sigap, Ujang mengambil penggaris itu. Ujang lalu memasukkan penggaris itu ke dalam lubang tanah yang digalinya. Lihat ayah, setinggi ini lubang yang bisa aku gali. Ayah mengeluarkan spidol merah dari kantongnya. Seret. Ujang mencoret penggaris di angka 8 dengan spidol. Tiba-tiba Ujang berteriak, "Ayah, ayah, ada sesuatu yang muncul dari lubang ini. Benda kecil berwarna merah terang bergerak-gerak. Itu apa ya?" Ujang dan Ijang bertanya bersamaan. Ayah menjawab dengan riang, "Sepertinya itu binatang cacing. Mungkin di situ ada rumah cacingnya. Mari kita gali lebih dalam lagi. Kita bisa menggunakan benda lain yang tidak membuat cacing ini terluka." Ujang dan Ijang menundukkan kepalanya, melongok ke dalam lubang itu. Matanya membelalak melihat ke dalam lubang. Cacing itu semakin menggeliat dan mencoba untuk dapat naik ke atas. Ujang menjulurkan jari-jarinya, mencoba menolong cacing itu agar bisa keluar dari lubang. Ujang menggumam lirih, "Sabar ya cacing, aku akan membantumu keluar dari rumahmu. Kita berjalan-jalan ya, kamu bisa berkeliling ke kebun ini." Menjulur, menjulur, menjulur. Akhirnya tubuh cacing seutuhnya berada di permukaan tanah. Ujang dan Ijang melihat dengan heran bentuk cacing yang panjang, gilik, bening, berjalan meliuk-liuk. Mereka mengamati cara bergerak cacing itu. Menggeliat, menggeliat, maju ke depan. Lucu sekali jalannya. Ujang bertanya kepada ayah, "Ayah, cacing itu tidak terlihat kakinya. Mengapa dia bisa berjalan?" Ayah menjelaskan, "Ya, cacing tidak memiliki kaki. Ia bergerak dengan perutnya. Cara bergerak seperti itu namanya melata." Ijang mencoba untuk menyentuh cacing itu. Ih, geli rasanya, lunak dan licin. Ijang terkekeh kegelian. Ayah tersenyum. Hari semakin siang, sinar mentari mulai terasa panas. Keringat Ujang menetes semakin deras di wajahnya. Juga Ijang terlihat memerah wajahnya tersengat panas matahari. Si cacing semakin menggeliat ke sana kemari, seolah-olah menari-nari kegirangan menikmati udara panas di siang hari. Kemudian mereka mencari tempat untuk berteduh di bawah pohon yang rindang. Udara terasa segar. Mereka menggelar tikar dan istirahat di sana. Rasa haus mulai terasa di tenggorokan mereka. Untunglah Bunda segera datang membawakan es kelapa muda penghilang dahaga. Sungguh bersyukur hari ini dapat merasakan liburan bahagia bersama keluarga. Nah, itu dia akhir dari cerita Cangkul dan Cacing. Bagaimana? Apakah teman-teman menyukai ceritanya? Wah, senang sekali mendengarnya. Ternyata binatang cacing itu tinggalnya di bawah tanah. Coba lihat, ada cacing di sini ternyata. Kita amati bersama-sama yuk. Sebelum kita amati, bagaimana kalau kita keluarkan cacingnya dulu dari dalam tanah? Nah, sekarang yuk kita amati. Apakah cacing punya tangan? Apakah cacing punya kaki? Tidak. Lalu, bagaimana cara cacing berjalan? Cacing itu bergerak dengan tubuhnya. Itu dinamakan melata. Coba kita amati ketika cacingnya bergerak. Dia akan memanjangkan tubuhnya, lalu memendekkan tubuhnya.
panjang, pendek. Lalu dia akan semakin maju, dan semakin dekat dengan tujuannya. Nah, setelah selesai mengamati cacingnya, jangan lupa untuk mengembalikan cacing ke rumahnya. Yuk, kita ajak cacing kembali ke rumahnya. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak-anak main di rumah saja. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak-anak main di rumah saja. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak-anak main di rumah saja. Nah, tidak terasa kelas online kita hari ini sudah selesai. Apakah teman-teman senang dengan kelas online hari ini? Wah, senang sekali mendengarnya. Setelah ini, teman-teman dapat langsung bermain dengan paket mainan bersama mama dan papa. Pastikan teman-teman tidak lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta menekan tombol bel agar tidak terlewat ketika ada video baru dari kelas online Sanggar Aksara. Bye-bye!